Logaritma itu berkaitan erat dengan akar dan pangkat. Ya, misalnya kita punya bilangan X pangkat A sama dengan M. Maka kita bisa ubah menjadi A itu sama dengan X log M. Ini umumnya kita nulis seperti ini, tapi di kalkulator kita ubah menjadi log X M. Seperti itu. Ya, supaya gampang kita bikin aja ke dalam angka, misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 3 sama dengan 2 log 8. Berarti logaritma itu mau bicara tentang basis ini akan menjadi seperti ini kalau dipangkat berapa. Kayak 2 pangkat berapa, hasilnya sama dengan 8. Yaitu jawabannya adalah dipangkat dengan angka 3. Seperti itu. Ini juga bisa ditulis menjadi seperti ini, log 28. Nah, logaritma itu diaplikasikan dalam ekonomi, khususnya dalam cabang keuangan maupun kependudukan. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi logaritma dan deret, kita harus memahami kaidah-kaidah logaritma. Ada banyak kaidah logaritma, misalnya x log x sama dengan 1, atau x pangkat berapa hasilnya sama dengan x. Nah, kita tahu bahwa suatu bilangan dia harus dipangkat dengan 1 untuk mendapatkan bilangan yang sama. Ya, sedangkan x log 1 sama dengan 0 berarti kita tahu bahwa bilangan berapapun supaya menjadi 1, maka dia harus dipangkat dengan 0. X log x pangkat A sama dengan A. Ini mau bicara tentang suatu bilangan itu misalnya 2 log 2 pangkat 3. Berarti kan logikanya bilangan tersebut harus dipangkat berapa supaya hasilnya dipangkat A. Ya, berarti sudah pasti dia dipangkat dengan A itu sendiri. Ya. Lalu yang keempat, X log M pangkat A. Ini sama seperti A dikali X log M. Ya. Terus ada aturan-aturan lain, misalnya X log M kali N. Ini bisa kita pisah menjadi X log M ditambah X log N. Ya, misalnya kita punya bilangan seperti ini. 2 log 2 dikali 8. Atau 2 log 16. Kita tahu 2 log 16 hasilnya 4. Nah, kita bisa buktikan nih. Terbukti ya bahwa 2 log 16 itu adalah 1 ditambah 3 atau 4. Seperti itu. Nah, ini kalau perkalian. Kalau perkalian itu bisa ditransformasi jadi penjumlahan. Nah, tapi kalau pembagian itu nantinya jadi pengurangan. Seperti ini. Ya, misalnya 2 log 8 per 2 atau 2 log 4. Kita tahu bahwa 2 log 4 hasilnya sama dengan 2. Berarti 2 log 8 itu 3. Ini 1. Berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Lalu yang ketujuh, X log M dikali M log X itu sama dengan 1. Ya. Masuk akal ya, ini tanpa kita buktikan, ini kita tahu bahwa M log X itu adalah X log M yang di inverse. Seperti itu. Ya. Jadi 2 kan 2 log 8 sama dengan 3. Berarti 8 log 2 itu sama dengan 3 pangkat min 1 atau 1 per 3. Oke, lalu aturan yang terakhir itu ini mirip aturan ke-7, tapi bedanya ini lebih dari 2. Jadi X log M, M log N dikali N log X. Ini hasilnya juga sama dengan 1. Nah, berarti intinya tuh ini tuh harus sama nih. Ya, di sininya harus sama supaya hasilnya sama dengan 1. Jadi persilangannya ya. Misalnya ini sama ini sama ini. Itu hasilnya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, itu adalah kaidah-kaidah dari logaritma. Mencoba untuk mengerjakan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan logaritma. Oke, sekarang kita akan mencoba latihan soal logaritma, tapi belum dalam soal cerita. Misalnya seperti ini. Soal latihan. Ya, misalnya 3 pangkat X plus 1 sama dengan 27.
Ya, berarti kalau kita pakai logaritma, berarti kita menggunakan kedua sisi ya. Jadi ruas kiri dan luas kanan. Oke, tadi kita udah belajar aturan logaritma ya. Misalnya logaritma yang berpangkat seperti ini, maka bisa kita pindah ruas ya. Jadi pangkatnya ada di depan, jadi seperti ini. X plus 1 dikali logaritma 3 sama dengan logaritma 27. Sehingga X plus 1 sama dengan logaritma 27 per logaritma 3. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman nanti coba hitung, maka dapat hasilnya bahwa X plus 1 itu sama dengan hasil X plus 1 sama dengan 3. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X sama dengan 2. Seperti itu. Ya, kalau teman-teman mungkin agak ribet nih, ini kan hasilnya pasti koma-koma ya, karena logaritma basis 10. Bisa aja kita bikin jadi 3 log 27 per 3 log 3. 3 log 3 itu 1, 3 log 27 hasilnya 3. Berarti 3 bagi 1, 3. Seperti itu. Boleh aja ya logaritma, kalau basisnya sama di atas sama bawah, maka kita bisa ganti basisnya sesuka-suka kita, asalkan atas bawah tetap sama. Seperti itu. Lalu yang kedua, misalnya kita punya soal seperti ini. 0,32 ditambah X pangkat 15 sama dengan 789. Ya, sama seperti tadi, misalnya kita sisi kirinya kita logaritmakan, lalu sisi kanannya juga di logaritma. Berarti ini jadi 15 dikali log 0,32 plus X. Nah, ini hasilnya sekitar 2,8971. Sehingga logaritma dari 0,32 ditambah X itu sama dengan ini dibagi 15, yaitu 0,1931. Nah, bagaimana supaya logaritmanya itu dapat dihilangkan ya? Berarti kita pakai yang namanya jadi logaritma supaya hilang tuh pakai anti-log. Jadi ketika anti-log ketemu log, itu hasilnya habis. Seperti ini, 0,32 plus X. Ya, jadi ini anti-log dikali logaritma. Ini juga dikalikan dengan anti-log. Anti-logaritma 0,1931. Nah, perlu dijelaskan ya apa itu anti-log ya. Kalau anti-log, log itu basisnya E, berarti anti-log itu berarti di pangkat E. Nah, berarti kalau anti-log berarti sama aja kayak 10 pangkat 0,1931, karena logaritma itu basisnya 10, seperti itu. Ya. Maka nanti dapat hasilnya X-nya sama dengan 1,24. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja. Satu soal lagi deh ya. Misalnya logaritma 3x plus 298 sama dengan 3. Ya, ini bisa kita anti-log nih. Jadi anti-log logaritma 3x plus 298 sama dengan anti-log 3. Anti-log 3 itu berarti 10 pangkat 3. Nah, ini menjadi 3x plus 298. Oke. Berarti 3x sama dengan 1000 kurang 298 itu hasilnya adalah 702. Berarti x adalah 234. Ya. Jadi anti-log tuh berarti misalnya anti-log 3 berarti 10 pangkat 3. Jadi anti-log x adalah 10 pangkat x, seperti itu. Nah, yang belum dibahas berkaitan dengan logaritma itu adalah ln atau logaritma natural. Ya, ini logaritma natural. Apa yang membedakan logaritma biasa dengan logaritma natural? Kalau logaritma biasa itu basisnya 10 atau angka lainnya. Tetapi logaritma natural itu menggunakan basis E. Jadi ketika tulis ln seperti ini, itu pada dasarnya ada basis E.
Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ln E itu sama dengan 1. Nah, E itu nilainya sekitar 2,71 sekian. Ya, angkanya seperti itu. Dapat dari mana? E itu dapat dari, ini kita sudah bahas di pertemuan pertama ya, tentang ini salah satu bilangan irasional. Jadi bilangan E itu dapat dari limit 1 ditambah 1 per N pangkat N, di mana N itu mendekati tak hingga. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan asal-usul dari bilangan E atau konstanta yang khusus ini, yang nilainya 2,718 sekian. Jadi bilangan E itu adalah basis dari logaritma alami. Kadang-kadang disebut sebagai bilangan Euler, sebagai penghargaan atas ahli matematika ya yang bernama Euler. Sering juga disebut sebagai konstanta Napier, kayak gitu. Ditemukan oleh John Napier, di mana dia itu merumuskan konsep logaritma untuk pertama kali. Dan bilangan ini adalah bilangan yang terpenting dalam matematika, sama pentingnya dengan 0, 1, I, ya. I itu akar min 1, sama Pi. Pi itu 22/7. Oke. Nah, angka ini dapat dari mana? Sebenarnya ada pembuktian lain, misalnya seperti deret Taylor, tapi yang paling mudah adalah ini, limit 1 plus 1 N pangkat N. Ya. Jadi pada dasarnya dia mau tahu nih, untuk misalnya 1 per N, itu kita mau, jadi kan misalnya kita punya periode waktu. Ya, misalnya contohnya 1 tahun, itu dibagi jadi dalam per bulan. Berarti dalam 1 tahun ada 12 periode waktu. Nah, itu konsep diskrit. Ya. Kenapa disebut diskrit? Karena ketika dari T1 ke T2, itu tidak ada perubahan nilai. Mereka hanya berubah nilainya ketika masing-masing periode waktu. Taruhlah T sama dengan 1 dan T sama dengan 2. Tapi antara 1,0001 misalnya sampai 1,9999 itu nilainya tidak berubah. Tapi dalam kontinu itu nilainya berubah. Ya, simpelnya gini, misalnya kalian nabung di bank dan bunganya itu tiap tanggal 1. Berarti uangnya itu akan bertambah dari bunga bank itu tiap 1 Januari, 1 Februari, dan seterusnya. Tapi selama 2 Januari sampai 31 Januari, itu uang kita nggak akan berubah akibat bunga. Ya, nggak ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga hanya di tiap tanggal 1, seperti itu. Nah, kalau konsep kontinu, dia pengen tahu periode waktu paling kecil ya. Jadi kalau ada detik, 1/1000 detik, itu dia pengen bahwa setiap perubahan waktu itu diperhitungkan perubahan nilainya, maka 1 plus 1 N dipangkat N, seperti itu. Ya. Di mana N mendekati tak hingga. Nah, kalau kita mau coba misalnya N-nya sama dengan 1 nih. Awal mulanya masih 2. Ya, terus saya masukin angka 2, jadi 225. Masukin 100, hasilnya seperti ini. Nah, saya masukin misalnya 10 pangkat 10. Nah, ini nanti hasilnya lama-lama makin mendekati ya. Kalau kita coba lagi, angkanya makin besar, dia akan semakin mendekati, seperti itu. Ya, jadi itu adalah asal-usul dari bilangan E, yang nilainya sebesar 2,71828 sekian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep deret. Konsep deret itu ada deret ukur dan juga deret geometri. Ya. Pertama-tama saya akan membahas tentang deret hitung dan deret ukur. Ya. Deret hitung itu, bentar ya. Oke, ada deret. Jadi deret itu ada deret hitung dan deret ukur. Kalau deret hitung itu adalah pendekatan aritmatika, sedangkan deret ukur itu adalah pendekatan geometri. Ya, jadi yang namanya aritmatika itu berarti dia hubungannya itu linear ya. Misalnya ada bilangan seperti ini, 7, 12, 17, 22, 27, 32.
Nah, ini kita bisa lihat polanya adalah setiap perubahan perubahan suku, ya. Jadi misalnya kita sebut suku pertama, ini suku kedua. Nah, setiap perubahan itu ternyata perubahannya adalah 5 plus 5. Ya, berarti ini ada hubungan yang linear, di mana nilai mula-mulanya adalah sebesar 7, dan perubahan untuk masing-masing suku itu adalah plus 5. Ya, jadi kita bisa bikin misalnya persamaannya adalah UN sama dengan 7 ditambah 5 dikali N min 1. Seperti itu. Karena kalau U1 itu 7, kalau U2 itu kita masukin 12. Ya, dan seterusnya. 7 itu kan suku pertama ya. Suku pertama itu kita sebut sebagai A. Sedangkan ini kita sebut sebagai B ya. B itu bedanya, pembedanya. Dikali N-1. Atau kalau mau lebih rapi, jadinya seperti ini. A ditambah N-1 dikali B. Ini adalah rumus untuk deret aritmatika. Ya, ini kalau untuk menghitung menghitung suku ke n gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih kalau ada pola seperti ini, kita mau tahu berapa sih suku ke 90 misalnya. Ya udah tinggal masukin ke rumus di mana n-nya diganti jadi 90 dan a dan b-nya itu sudah diketahui. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghitung jumlah suku? Ya, jadi misalnya kita mau tahu berapa sih jumlah 5 suku pertama seperti itu. Nah, itu ada rumusnya juga. Rumusnya dari logika ya. Misalnya kan pertama-tama itu bilangan pertama itu A ya. Jadi U1 adalah A. Berarti U2 sama dengan A ditambah B. U3 itu A plus 2B. U4 adalah A plus 3B. Nah, ini kalau kita misalnya kita jumlahkan ya. Jadi S4 misalnya. Berarti hasilnya adalah 4A ditambah 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 3, 6B. Jadi 4A ditambah 6B. Seperti itu. Ya. Terus kalau misalnya kita coba nih sama ada misalnya tambahin U5. U5 itu adalah A plus 4B. Berarti S5 adalah S5 adalah, jadi kan kalau kita mau jumlahin sampai S5, tapi kita udah tahu sampai U4, berarti cukup S4 ditambah U5. S4-nya 4A plus 6B, U5-nya A plus 4B. Jadi 5A plus 10B. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita bikin jadi S6, S6 adalah S5 plus U6. Ya, S5-nya 5A plus 10B, U6-nya itu adalah A plus 5B. Sehingga hasilnya menjadi S6 adalah 6A plus 15B. Nah, mungkin ini sudah cukup jelas, maksudnya nilai A-nya bisa kita tahu dapat polanya sama ya, misalnya S4 4A, S5 5A, S6 6A misalnya. Nah, terus kita mau tahu nih maksudnya asal usulnya dari mana sih? Nah, asal usulnya itu adalah ini, Sn sama dengan N dikali A. Nah, ditambah ini tuh dari mana? Angka 15. Nah, ternyata 15 itu dapatnya dari N per 2 dikali N min 1B. Ya, misalnya S4 6B itu dapat dari mana? 6 itu dapatnya dari 6 dibagi 2, itu sama dengan 3. 3 dikali 6 kurang 1. Hasilnya, ya misalnya 6 nih kan. Berarti 6 per 2 dikali 6 kurang 1, 3. Berarti 6 kali 3 per 2 hasilnya adalah 6 per 2 itu 3. 6 kurang 1, 5. Jadi 6 kali 5 itu 30. 30 bagi 2 hasilnya 15. Seperti itu.
Nah, kalau mau mudahnya itu kita bisa pakai konsep ini sih. Misalnya kita punya deret 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, ini kan kita tahu bahwa bedanya adalah 2. Nah, kalau kita mau menjumlahkan, itu kalau kita lihat polanya, ini, itu kalau ditambahin sama dengan ini, tambah ini. Sama dengan ini tambah ini. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada 6 bilangan, ya kan? 6 bilangan, tapi penjumlahannya cukup 3 kali, ya kan? Yaitu awal akhir, awal kedua, akhir kedua, dan seterusnya, sampai di tengahnya. Berarti kita bisa dapat formula kan gini kan, 10 ditambah 20 dikali 3. Nah, 3 itu dapatnya dari N per 2. Nah, 10 itu adalah A-nya. Seperti itu. Nah, 20 itu adalah U terakhirnya, ya, bisa kita bilang UN. Sehingga kita dapat kesimpulan berarti SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Membedakan antara deret ukur dengan deret aritmatika atau deret hitung. Kalau deret ukur kalau deret hitung ini dia hubungannya linear ya. Tapi kalau deret ukur itu hubungannya non linear. Misalnya seperti ini. Misalnya angka 5, 10, 20, 40, 80. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah angka mula-mula 5. Dan mereka bertambahnya bukan ditambah tapi dikali, yaitu sebesar kali 2. Sehingga kita bisa dapat rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Di mana A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio, ya. Rumusnya adalah bisa apa aja, UN min 1 per UN. Ya, seperti itu. Ya. Itu adalah untuk deret-deret ukur. Nah, bagaimana rumus untuk jumlah ini kan untuk suku ya. Jadi misalnya ini mencari suku pada deret deret ukur atau deret geometri. Nah, ini bisa kita sebut rasio itu seperti pengganda ya. Misalnya pada suku berikutnya dia naik 2 kali lipat, berarti penggandanya adalah 2. Nah, kalau selanjutnya turun misalnya dari 5 ke 2,5, berarti kan itu sama aja kayak dikali setengah. Nah, berarti penggandanya 0,5 seperti itu. Nah, rumus deret geometri gimana cara nyarinya? Nah, cara nyarinya kita jumlahin aja nih, misalnya A ditambah AR tambah AR pangkat 1, AR kuadrat, sorry, tambah AR pangkat 3, sampai seterusnya, sampai AR pangkat N-1. Nah, kalau kita modifikasi ya, misalnya jadi kita kalikan, jadi ini adalah SN ya. Oke, seperti ini. Nah, berarti misalnya kita R dikalikan SN. Maka hasilnya jadi AR tambah AR kuadrat sampai AR pangkat N. Seperti itu. Nah, jadi kita dapat persamaan yang pertama itu SN. Ini SN. Dan yang kedua adalah R kali SN. Oke. Nah, misalnya kita kurangi dua-duanya jadi SN dikurang R kali SN. Maka kita dapat ini tuh nanti jadi dicoret nih. Ini coret karena sama gitu. Sehingga apa yang tersisa? Yang tersisa adalah ini. SN dikali RSN sama dengan A dikurang AR pangkat N. Ya, semuanya habis nih. Tinggal sisa A dikurang AR pangkat N, seperti itu. Itu adalah SN dikurang R kali SN sama dengan A dikurang A kali R pangkat N. Oke, di sini kita bisa bikin jadi, kita sederhanakan jadi SN dikali 1 min R sama dengan A dikurang AR pangkat
ya AR pangkat N. Nah, A dikurang AR pangkat N ini bisa kita sederhanakan menjadi A dikali 1 min R pangkat N. Nah, sehingga rumus dari total deret ukur atau deret geometri adalah Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, ini asumsinya kalau R kurang, ya ini kalau, apa namanya, ya ini kalau misalnya R-nya kurang dari 1. Seperti itu. Tapi kalau R-nya lebih dari 1, itu bisa kita ubah menjadi Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R min 1. Seperti itu misalnya. Oke. Kenapa saya bisa balik? Karena di sininya berbeda aja, bukan 1 min R, tapi R min 1. Ya. Jadi mirip lah pembuktiannya juga sama persis kayak gitu. Oke, itu adalah pembahasan tentang deret ukur. Mungkin saya nggak akan kasih contoh soal untuk deret, tapi saya akan coba jelaskan untuk penerapan ekonomi dari deret dan logaritma. Oke, sekarang saya akan membahas tentang aplikasi deret dan logaritma dalam ekonomi. Saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan ya, karena kayak keuangan nanti ada chapter sendiri ya di pertemuan selanjutnya sebelum UTS. Jadi saya hanya menjelaskan konsepnya aja gitu. Ya, di keuangan dulu ya. Jadi misalnya yang paling sederhana itu adalah bunga tunggal. Ya, konsep dari bunga tunggal itu seperti apa sih? Misalnya kita nabung ini saya bikin garis waktu ya. Mula-mula kita nabung 1 juta. Oke. Nah, 1 juta. Nah, sedangkan ini taruhlah 1 Januari. Ini nanti 1 Januari lagi ya. Ini misalnya tahun 2020, ini 2021. Oke. Misalnya kita bikin misalnya bunganya itu adalah berapa ya? 0,5% per tahun. Kekecilan ya. Maksudnya 0,5% per bulan atau 6% per tahun. Nah, kalau bunga tunggal itu pada dasarnya nilainya itu jadi penambahan nilainya dihitung dari titik mula-mula, atau ini saya sebut sebagai Y0 ya. Jadi nilai mula-mulanya 1 juta, maka bunganya 6% itu dihitung dari 1 juta. Maka di tahun depan dia akan dapat sebesar 6% dari 1 juta itu adalah 60.000 ya, 1.060.000. Nah, kalau kita mau bikin per bulan ya berarti tinggal per bulannya jadi 0,5% gitu. Ya, misalnya ini jadi 1.500.000 gitu dan seterusnya. Ya, yang mau saya tekankan di bunga tunggal adalah dia itu jadi terjadi pelipat gandaan, tetapi pelipat gandaannya kembali di titik mula-mula di Y0. Oke. Nah, berbeda dengan bunga majemuk. Kalau bunga majemuk itu misalnya saya punya uang 100. Ya. Taruhlah bunganya 1% per bulan. Berarti dari 100 itu jadi 101 ya. Dapat dari mana? 100 ditambah 100 kali 0,1 persen ya. Sorry, 1% atau 0,01 ya. 0,01 1%. Nah, ketika ada bulan depan itu kan bunganya 1% lagi. Nah, dihitungnya bukan dari titik Y0 ini, tapi dihitung dari periode sebelumnya, yaitu Y1. Ya. Berarti 101 ditambah 101 dikali 0,01. Nah, itu yang membedakan antara bunga tunggal dan majemuk. Ya. Dan kalau konsep bunga tunggal berarti kita bisa menyimpulkan bunga tunggal itu konsepnya seperti deret,
ukur. Ya, kayak misalnya ini tadi, ini tuh A. Ya, ini tuh A plus N min 1 kali B. Dan seterusnya. Tapi kalau di konsep bunga majemuk, itu kan dia di tiap periode waktu terjadi pelipat gandaan. Nah, itu berarti pakai konsep deret geometri. Ya, misalnya mula-mulanya itu adalah M0. Misalnya ya M0, terus M1 itu adalah M0 dikali 1 plus R, ya kan, dikali bunganya. Kan uang di periode pertama itu adalah M0 ditambah M0 dikali R, ya kan? Atau M0 kali 1 plus R. Nah, kalau M2 berarti M1 ditambah M1 dikali R. Atau di mana kita ubah jadi M0 ya. Jadi M0 1 plus R ditambah M0 bentar. Ya, seperti ini. M1 kali R berarti ini M1 kali 1 plus R, di mana M1 adalah M0 kali 1 plus R kali 1 plus R. Jadi dapat M0 sama dengan kali 1 plus R pangkat 2. Nah, sehingga kita dapat pola bahwa uangnya itu adalah, berarti uang ke periode ke N, itu adalah uang mula-mula dikali 1 ditambah bunganya dipangkat dengan N. Seperti itu. Nah, ini kan konsep deret geometri kan, di mana tadi kita dapat A dikali R pangkat N gitu kan. Ini kan konsep deret geometri. Tinggal kita ganti aja R-nya jadi 1 plus R. Seperti itu. M0-nya itu adalah mula-mula. Nilai mula-mula yaitu sebesar A. Kayak gitu. Ya. Berlaku juga untuk pertumbuhan penduduk ya. Ini kan M tuh uang mula-mula. Ya, tinggal ganti aja kalau konsep penduduk berarti misalnya ini penduduk mula-mula, ini penduduk tahun ke-1, penduduk tahun kedua, dan penduduk tahun ketiga. Nah, yang pertama, bunga tunggal itu sudah tidak relevan karena hampir tidak ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jarang sekali bunga tunggal diterapkan oleh bank. Kemungkinan besar bunga tunggal itu diterapkan oleh perseorangan ya. Misalnya saya meminjamkan uang ke teman saya, itu masih bisa diterapkan ya. Karena ada berbagai pertimbangan bisa bunga tunggal kayak gitu. Tapi kalau misalnya minjem uang ke bank, itu sudah pasti dia bunga majemuk. Dan konsep pertumbuhan penduduk tidak bisa pakai deret hitung atau aritmatika, tapi harus deret ukur atau geometri. Nah, tetapi konsep pertumbuhan penduduk itu ada konsep yang ada yang lebih bagus lagi ya, yaitu yang namanya kita kenal dengan pertumbuhan eksponensial. Ini juga bisa kita pakai di perbankan. Pertumbuhan eksponensial itu apa sih? Jadi pertumbuhan eksponensial itu tadi kita mengaplikasikan bilangan E yang sudah kita pelajari. Ya. Misalnya kita mau tahu nilai dari jadi kita kan misalnya pertumbuhan penduduk ya. Misalnya ini tahun mula-mula. Ini misalnya jumlah penduduk. Ini tahun. Nah, kalau eksponensial tuh dia pertumbuhannya misalnya kurang lebih seperti ini nih. Gitu. Ya, bisa pertumbuhan penduduk. Contoh eksponensial tuh pertumbuhannya macam-macam ya. Salah satunya penduduk dan sekarang nih COVID-19. Itu eksponensial. Nah, eksponensial tuh apa sih? Inti dari eksponensial tuh artinya dia itu di tiap perubahan waktu sekecil apapun itu diperhitungkan perubahannya. Nah, kalau konsep perbankan bisa nggak pakai eksponensial? Bisa. Jadi bunga kontinu, dia menggunakan konsep bunga majemuk yang kontinu, itu bisa, tapi itu jarang. Hampir nggak pernah juga. Kalau kependudukan itu mungkin dipakai eksponensial. Kenapa? Logikanya dalam 1 detik pasti ada yang lahir dan ada yang mati, kayak gitu. Ya, ada yang lahir dan ada yang meninggal seperti itu. Ya, jadi konsep eksponensial itu relevan. Ya, karena hampir 1/1000 detik pun ada perubahan penduduk di dunia itu ada. Kasus COVID juga seperti itu. Ya, bahkan kasus COVID itu lebih
fertility rate-nya pasti lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk. Nah, konsep eksponensial itu seperti apa sih? Sebenarnya ini seharusnya dalam ranah matematika lanjutan ya dijelaskannya, tapi di matematik ekonomi hanya dijelaskan cara menghitung dan konsep, tapi untuk masuk ke pembuktian rumus itu harus di level matematika lanjutan. Jadi kalau eksponensial itu konsepnya seperti ini, YT ya. Jadi nilai di periode ke T adalah nilai mula-mula dikali E pangkat R kali T. Ya, jadi kalau pertumbuhan penduduk ini misalnya ini bicara tentang penduduk di tahun tertentu. Ini adalah penduduk mula-mula dan ini adalah growth rate-nya seperti itu. Mungkin saya akan masuk ke contoh soal dulu ya, misalnya kayak ini di konsep keuangan dulu ya. Misalnya kita tahu tadi rumusnya adalah M sama dengan M0 dikali 1 plus R pangkat N ya, misalnya seperti itu. Nah, ini soalnya seperti ini misalnya nih. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Berarti uang mula-mulanya adalah 5 juta. Oke. Terus lamanya 3 tahun. Sedangkan suku bunganya adalah 2%. Tinggal kita masukin ke rumus, berarti M sama dengan M0 dikali 1 plus R pangkat N. Hasilnya adalah 5 juta. Ini R-nya bisa kita ganti I, jadi 1 ditambah 2%. 2% itu 2 per 100 pangkat 3. Nanti dapat hasilnya adalah 5.307.600. Nah, sekarang misalnya saya coba, ini konsep bunga pada umumnya, bunga majemuk. Coba kalau misalnya saya bikin jadi bunga tunggal. Kalau bunga tunggal berarti kan rumusnya M sama dengan M0 dikali 1 plus I dikali N misalnya. Ya. M0-nya 5 juta ya, dikali 1 ditambah I-nya itu 2%, dan 2% kali 3 berarti 6%. Atau 6 per 100. Nanti dapat hasilnya itu, ya hasilnya adalah 300.000. Berarti jawabannya adalah 5.300.000. Oke, di sini kita bisa lihat bunga tunggal itu pasti lebih rendah hasilnya ketimbang bunga majemuk. Logikanya masuk akal. Kenapa? Karena tadi kalau bunga tunggal itu pelipat gandaannya adalah di titik mula-mula. Kita tahu bahwa di titik mula-mula itu pasti nilainya lebih kecil ketimbang periode sebelumnya. Ya misalnya Y0, Y1. Habis itu Y2. Nah, ketika Y2 itu dilipat gandakan dari Y0, hasilnya pasti lebih kecil ketimbang dilipat gandakan di Y1. Karena nilai Y1 adalah hasil pelipat gandaan dari Y0. Ya, jadi Y0, Y1, Y2. Kan kalau bunga tunggal, Y0 ke Y1, terus Y0 ke Y2 gitu kan. Pelipat gandanya fokusnya di Y0. Tapi kalau bunga majemuk enggak. Kalau bunga majemuk tuh ya, kalau bunga majemuk itu dia dari Y0 itu dilipat gandakan ke Y1. Nah, pas ke Y2 itu lipat gandakannya dari Y1. Kita tahu bahwa Y1 itu udah hasil pelipat gandaan dari Y0, maka hasilnya sudah pasti lebih besar kalau bunga majemuk. Nah, tapi akan lebih besar lagi hasilnya kalau dia bunga kontinu. Ini kita mengasumsikan kalau suku bunganya sama ya. Kalau bunganya beda, ini nggak berlaku. Ya, kan kita mau membandingkan kan dengan suku bunga yang sama, ya yaitu 2% per tahun, maka bunga majemuk itu lebih besar daripada bunga tunggal. Oke, nah bagaimana kalau bunga kontinu? Nah, kita masukin aja ke rumus ini, berarti bunga pada saat tahun ketiga itu sama dengan uang mula-mulanya 5 juta dikalikan dengan E pangkat R kali T. R-nya itu 0,02 karena 2%, sedangkan T-nya adalah
T-nya adalah 3, ya. Coba saya dapat hasilnya adalah 5.309, ya. 5 juta. Ini saya dapat hasilnya, kalian juga bisa coba cari. 5.309.183. Nah, kalau dengan bunga yang sama, maka hasilnya tetap yang lebih besar adalah bunga kontinu. Nah, secara logika masuk akal. Kalau di majemuk, ini kan konsepnya pelipat gandaan tapi diskrit, ya kan? Jadi, kalau tunggal, kita nggak akan bahas yang tunggal lagi ya. Yang tunggal itu kan intinya dia pelipat gandanya di titik mula-mula. Nah, kalau yang majemuk tadi diskrit kan, misalnya Y0, Y1, Y2. Jadi nilainya hanya berubah di tiap periode waktu nih, ketika T-nya 0, T-nya 1, sama T-nya sama dengan 2. Nah, atau periodenya dinyatakan dalam bilangan bulat. Tetapi selama periode ini, T0,01 sampai T0,99, dan taruhlah T1,11 sampai 1,99, ini tidak ada perubahan nilai. Gitu. Ya, di sini nggak ada perubahan nih. Dia hanya berubah di sini. Tapi kalau konsepnya continue, ya, dia itu baik 0,01, 0,0001 itu nilai perubahannya diperhitungkan. Jadi hampir setiap periode waktu sekecil apapun itu terjadi pelipat gandaan. Nilai perubahan sekecil apapun diperhitungkan. Itu yang menyebabkan kalau kita menggunakan metode eksponensial continue, ya, dengan bilangan E itu pasti hasilnya akan lebih besar. Baik untuk perhitungan bunga bank, uang yang dibayarkan dengan bunga bank yang sama dengan konsep pertumbuhan penduduk. Kayak gitu. Ya, misalnya kita coba juga untuk konsep penduduk ya. Misalnya penduduknya saya bikin rate-nya itu 2%. Jadi ini asumsinya dia nggak ada mortality nih. Ya, misalnya hanya ada fertility rate. Atau bisa aja ini kita bikin fertility sama mortality-nya udah di-adjust. Tapi yang jelas penduduknya bertumbuh 2%. Ya, setelah jadi population growth-nya 2%. Ya, ini sudah meng-adjust fertility sama mortality. Ya, population growth-nya 2%. Nah, terus jumlah penduduknya 100 juta. Berarti, kalau menggunakan eksponensial, berarti 100 juta. Ya, tadi kan Y0 dikali E pangkat RT. Nah, mungkin teman-teman bingung sama rumus ini, tapi ini bisa dibuktikan ya. Buktinya di matematika lanjutan, bukan di jenjang matematika pengantar. Berarti YT sama dengan 100 juta dikali E pangkat 0,02 dikali T. Nah, misalnya kita mau tahu tahun ketiga. Pada tahun ketiga penduduknya jadi berapa sih kalau population-nya continue sebesar 2%. Berarti 100 juta dikali E pangkat 0,02 kali 3. Bentar. 100. Nah, dapatlah hasilnya adalah 106 juta 183 654,7. Seperti itu kurang lebih, ya. Jadi penduduknya sebesar 106.183.654. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah aplikasi aplikasi dari ini ya. Ini aplikasi dari deret. Nah, bagaimana dengan konsep logaritma? Nah, konsep logaritma tuh kepakai misalnya seperti ini. Tadi kan misalnya kita punya uang ya, misalnya MT sama dengan M0 dikali 1 plus R pangkat T. Nah, ini kan memang rumus untuk mencari uang yang kita misalnya ini uang yang kita ini M0 tuh uang mula-mula, sedangkan M itu tabungan kita di tahun ke T atau waktu T. Ya, bisa nggak kita cari misalnya kasusnya gini, saya pengen dapat 50 miliar dalam 5 tahun. Berapa uang yang harus saya tabung?
Berarti kita bicara tentang nilai M0-nya. Ya, MT-nya diketahui, M0-nya tidak diketahui. Berarti ya kita tinggal permainan rumus aja. Kan ini ibaratnya nih 6 sama dengan 3 kali 2. Berarti 3 adalah 6 per 2. Berarti M0 adalah MT dibagi 1 plus R pangkat T. Atau teman-teman bisa bikin MT dikali 1 plus R pangkat minus T. Seperti itu. Ya, sama saja. Nah, bagaimana kalau saya mau mencari nilai ininya? Nilai 1 plus R atau T-nya. Nah, itu mesti pakai konsep logaritma, ya. Misalnya saya mau cari nilai T-nya dulu lah. Jadi, MT per M0 sama dengan 1 plus R pangkat T. Ini saya perjelas lagi ya, MT itu uang di periode yang akan datang, atau periode tertentu. M0 uang mula-mula, R itu suku bunga, T itu lama waktunya ya. Nah, misalnya saya mau mencari nilai T ya, anggap aja nilai T. Nah, ini kalian ingat aja konsep logaritma. Kalau lupa aturannya, pakai pemisalan aja. Ya, misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 log 8 sama dengan 3. Nah, berarti konsepnya adalah, misalnya kita mau mencari nilai T, berarti MT M0R-nya udah diketahui nih. Berarti gimana? Berarti kan ini logikanya nih seperti 2, ini seperti 3, ini seperti 8. Kan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ubah menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Berarti 1 plus R logaritma dari MTM0 itu sama dengan T. Nah, jadi kita bisa mencari, misalnya kita tahu uang kita mula-mula, dan kita tahu uang yang mau, misalnya ini bisa untuk ini ya. Jadi misalnya kita nabung uang, terus kita mau dapat uang sekian dengan suku bunga tertentu. Nah, kita mau tahu butuh berapa lama ya? Misalnya, butuh berapa lama sih uang 50 miliar itu jadi 55 miliar jika suku bunganya adalah 2%. Nah, berarti kan udah diketahui MT, M0, dan R-nya. Yang kita mau tahu tuh berapa lama, berarti kita mesti cari nilai T. Nah, rumus ini bisa dari rumus mula-mula, ini adalah turunan rumusnya nih. Sehingga kita dapat rumusnya untuk mencari waktu itu adalah seperti ini, 1 plus R logaritma MT per M0 buka kurung tutup kurung sama dengan T. Atau bisa kita tulis di kalkulator logaritma 1 plus R, ya, intinya 1 plus R tetap basis ya, MT per M0 sama dengan T, seperti itu. Nah, kalau misalnya saya mau cari 1 plus R, bisa nggak? Tetap bisa ya. Kalau mau cari 1 plus R, berarti tinggal gimana nih? Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang mau saya cari adalah 2-nya. 1 plus R. Berarti ini tinggal sederhana aja. Berarti kan kita udah tahu MT, M0, sama T-nya. Ya. Seperti ini. Nah, kita udah tahu MT, M0, T. Ini bisa juga untuk suatu keputusan ya. Kita butuh, misalnya kita punya uang sekian, ya, misalnya 50 miliar, terus kita pengen uangnya itu jadi 55 miliar dengan suku bunga dengan lama waktu selama 5 tahun. Nah, kira-kira bank itu harus ngasih suku bunga berapa nih supaya saya bisa mencapai target ini misalnya. Saya harus cari bank yang mana nih kira-kira yang bisa membuat tabungan saya jadi segini. Nah, itu ceritanya lah, kasus soal ceritanya tuh bisa seperti itu. Berarti caranya adalah supaya kita dapat nilai R, berarti caranya gimana? Caranya adalah, lihat aja, ini kan 1 plus R pangkat T. Ya, untuk dapat R berarti kita harus hilangkan dulu pangkat T-nya. Caranya adalah, sisi kanan dipangkat seper-T, sisi kiri pangkatin 1 per T. Jadilah MT per M0 pangkat 1 per T sama dengan 1 plus R. Yang mau dicari adalah R-nya, berarti ini 1 plus R, berarti kita kurangin 1. Berarti R sama dengan MT per M0 pangkat 1 per T dikurang 1. Ini adalah rumus untuk mencari suku bunga. Ketika MT, M0,
dan T-nya sudah diketahui.